Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan masih terus semangat dalam mengikuti renungan kita, renungan harian. Karena lewat perenungan firman Tuhan, iman kita makin bertumbuh dan kita dibaharui Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan sidang jemaat Tuhan, persiapan hatinya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam renungan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau alasanku hidup. Oleh anugerahmu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21, demikian pembacaan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hidup dalam terang kasih. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Yohanes 3:16 berkata, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kita hidup dalam terang kasih Kristus. Di sini menegaskan, renungan kita hari ini menegaskan kasih Allah yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, bukan menghakimi. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menyelamatkan dunia ini. Percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, membawa hidup yang kekal. Sedangkan menolak terang itu Yesus Kristus, karena perbuatan jahat membawa hukuman yang kekal untuk kita. Tegas sekali sidang jemaat Tuhan di sini. Tegas, sangat tegas sekali. Hidup dalam terang berarti melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Ingat ya, hidup dalam terang berarti melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah, kehendak Tuhan Yesus.
Ini tegas sekali. Dan hidup dalam terang kasih itu sama dengan kasih tanpa syarat. Yesus mengorbankan dirinya itu adalah tanpa syarat. Kasihnya luar biasa, tidak dapat menyainginya. Di sini disebut inti Injil di sini sebenarnya. Yohanes 3:16 menunjukkan inisiatif Allah yang memberikan anaknya yang tunggal. Kasih Allah bukanlah reaksi atau kebaikan manusia, melainkan keputusannya untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan, bukan karena kebaikan atau kasih manusia, bukan, melainkan karena ini adalah keputusan daripada Bapa memberikan anak yang tunggal, kasih yang tanpa syarat. Dan juga di sini juga ditegaskan bahwa kita memilih terangkah atau kegelapankah, ya. Yesus adalah terang yang datang ke dunia, kita tahu itu. Manusia sering memilih kegelapan karena perbuatan-perbuatan yang jahat, ya. Menolak Yesus berarti memilih berada di bawah hukuman. Ada kita menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang mengandalkan pikirannya, mengandalkan ajaran-ajaran yang tidak berdasar kepada Alkitab, firman Tuhan, di luar daripada firman Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi terkadang orang tidak mau mengakuinya ini, ya. Dan dia akan berada di bawah hukuman kekal. Dan hidup yang nyata, mereka yang beriman akan datang kepada terang. Jelas ini. Ini berarti hidup dengan jujur, melakukan kebenaran dan membiarkan perbuatan-perbuatan baik nyata dilakukan dalam Allah. Dan inilah yang harus kita lakukan, hidup yang nyata, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang kasih Kristus, ya. Yang berikan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Kristus, dan kita beriman datang kepada terang kasih Kristus itu, ya. Dan apa yang dapat kita terapkan, refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita hari ini mencerminkan terang Kristus, atau kita masih bersembunyi dalam kegelapan? Mari datang kepada terang dengan hidup dalam kebenaran, supaya kita bisa mendapat terang kasih Kristus itu, dan kita hidup di dalam Dia, ya. Dan kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan, dan hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan, dan hidup kita ini mencerminkan kasih Kristus untuk orang lain, dan kita menjadi saksi Tuhan, menjadi suatu berkat untuk orang lain. Dan biarlah kehidupan kita ini berarti di hadapan Tuhan, dan kita mendapat meneladani Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menunjukkan kasihnya tanpa syarat untuk kita umat manusia. Kita berdoa sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Mampukan kami hidup dalam terang-Mu dan menjauhi kegelapan, agar hidup kami memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, ajar kami terus selalu meneladani kasih-Mu, meneladani segala firman-Mu, agar kami, ya Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan di dunia ini, dan nama Tuhan dipermuliakan di seluruh dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu